Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa apa yang saya mau bawakan ialah judulnya itu 7 rahmat Allah akhlak yang baik. Jadi kita ini diharapkan memiliki 7 akhlak ini. Dan kalau kita bisa mengikuti 7 akhlak ini, sebenarnya akhlak kita sama dengan Nabi. Sederhana, 7 aja, ya, sederhana hari-hari. Tapi tidak banyak orang Islam yang melakukannya. Padahal di sini nanti saya jelaskan bahwa Nabi itu diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu tujuan utamanya. Ini buku dari Yasir Qadhi. Aduh, apa lagi ini? Yasir Qadhi ini adalah orang Pakistan yang sudah menjadi warga negara Amerika. Dia lahir di Texas, di Amerika. Tapi bapaknya itu kirim ke Madinah waktu umur 5 tahun untuk sekolah sampai tamat S1 di Madinah. Baru dia kembali. Sekarang menjadi imam di dunia. Kelilingnya. Ini. Lah. Dia seorang pendakwah imam Pakistan Amerika, ya. Sejak 2000 sebagai dekan Al-Maghrib Institute di Houston. Dia lahir di Houston, Texas, ya. Nah, ini. Jadi Nabi kita itu diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mandatnya? Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggambarkan beliau dalam Al-Qur'an. Jadi ada gambarannya dalam Al-Qur'an. Disebutkan, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Itu Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ini saya ini ya. Jadi Nabi juga diingatkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lebih lembut terhadap mereka. Jadi kita itu harus perilaku lemah lembut. Jangan selalu berteriak dan anak-anak, ya. Dengar ini baik-baik, ya. Jadi kita harus berhati. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kamu. Jadi tidak ada orang yang mau mendekati kita kalau kita kasar. Tapi kalau kita lemah lembut, kalau dia itu orang Jepang, wanitanya luar biasa lemah lembutnya. Kalau mereka makan itu ditutup mulutnya begini. Enggak, ya. Ya. Jadi sesungguhnya, jadi Nabi Muhammad itu sering bersabda, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia yang baik, ya. Jadi mandat ini dari Allah, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada 7 rahmat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang akhlak yang baik. Yang pertama, setiap kali para sahabat menemui Nabi untuk meminta nasihat, beliau selalu mengingatkan tentang akhlak yang baik. Jadi setiap kali sahabat itu bertemu Nabi selalu minta, bagaimana itu sahabat? Apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Ini. Pertama, melarang mereka, jawabannya cuma satu. Melarang mereka untuk marah. Nah, ini yang susah. Jadi jangan, kalau bisa tahan itu marah. Ini bukan sesuatu teologi yang rumit. Jadi bukan pelajaran yang rumit. Etika yang sulit maupun fikih yang mendalam, tapi itulah, jangan kau marah, ya. Beliau hanya melarang untuk marah, dan orang yang minta nasihat itu langsung merasakan sesuatu perubahan nyata. Jadi kalau kita bilang jangan kau marah dan kau bisa menahan itu tidak marah lagi, maka segera kau mendapatkan sesuatu yang berubah hidupmu. Jadi jangan selalu tahanlah itu marah, ya. Nabi berpesan, dimanapun kau berada di antara orang-orang, selalu perlakukanlah mereka sebaik mungkin. Jadi seperti ini, kita baru berkenalan, selalu berbicara lemah lembut, sehingga semua orang senang sama kita, ya. Jadi semua senang kita. Hindari dosa-dosa besar, jangan hiraukan kesalahan orang lain. Jadilah orang pemahat dan berhati lembut. Nah, jadi kita selalu pemahat dan berhati lembut. Nah, itu baru yang pertama, ya. Jadi selalu melatih diri untuk menjadi pemaaf. Jadi kalau ada orang yang pernah marah sama kita, maafkan. Kasar sama kita, maafkan.
dan kita kembali berhati lembut kepada Dia, dan nanti dia akan berubah. Nah, kalau kita berlaku demikian. Yang kedua, Allah yang baik merupakan sesuatu yang paling mulia. Nabi bersabda, tak ada pemberian rahmat Allah yang paling baik bagi manusia daripada akhlak baik, husnul khuluq, ya, husnul khuluq. Jadi husnul khuluq ini akhlak yang baik. Ini dari Tirmizi, ya. Uang, kekayaan ataupun yang kita miliki sejatinya bersifat sekunder, ya. Betapa banyak mereka merasakan kenikmatan duniawi tetapi tidak disukai oleh masyarakat. Banyak orang banyak uangnya tapi tidak disukai oleh masyarakat, ya. Namun meskipun seorang tidak memiliki apapun di dunia ini, jika dia baik, lembut dan tulus, masyarakat pun akan sangat mencintainya. Jadi kalau Ibu Ani itu selalu lembut, jadi pasti masyarakat akhir tasnya itu senang sama dia, ya. Jadilah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik merupakan harta karun bagi kita yang dihargai, dan bagi kita dan dihargai semua orang. Okay? Jadi itu merupakan harta karun bagi kita dan dihargai semua orang kalau kita memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, ini mungkin merupakan hal yang paling menegakkan. Seorang muslim yang baik dapat mencapai tingkat sawan kawan melalui akhlak yang baik. Sawan itu selalu berpuasa, kawan itu selalu tahajud, ya. Jadi orang yang selalu berpuasa disebut sawan, dan orang yang selalu tahajud itu disebut kawan. Seorang muslim yang biasa-biasa saja dapat mencapai tingkat muslim elit, itu sawan, berarti selalu berpuasa, dan atau kawan berarti selalu bertahajud, hanya dengan memiliki budi pekerti yang baik. Jadi kalau kita memiliki pribadi berbaik kepada semua orang, itu sudah hampir sama dengan kita sudah menjadi selalu berpuasa atau selalu bertahajud. Jadi sebenarnya sederhana toh. Kita biasa berbuat baik saja, hormat semua orang. Ini terutama anak-anak, ya. Hormat semua orang, tapi saya lihat ini anak-anak semua baik-baik ini. Ya. Dengan akhlak yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Coba. Dengan akhlak yang baik saja kita lakukan, walaupun kita sekedar menunaikan sembahyang kita 5 waktu saja banyak di rumah, tapi kalau kita sudah memiliki akhlak yang baik, itu kita diangkat derajatnya. Dengan akhlak yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita setara dengan mereka yang mencapai tingkatan mengerjakan ibadah yang berat. Jadi ada orang yang agak berat sembahyangnya, salatnya dan puasanya, tapi kita bisa walaupun tidak seperti itu, tapi karena akhlak kita lebih baik, maka bisa kita sederajat dengan mereka. Ini jelas menjadi sebuah hiburan bagi besar kita yang merasa sangat kurang gigih beribadah, kurang membaca Al-Quran dan berzikir, tapi kita berakhlak yang baik. Orang Jepang itu tidak punya agama, tapi dia punya akhlak luar biasa. Baiknya bukan main, tidak mau menipu orang, tidak pernah menipu orang. Saya tadi bicara sama Pak Hidayat di mobil. Waktu saya baru datang di Jepang, begitu jujurnya itu orang Jepang. Saya datang tuh 28 Februari tahun 76. Ini banyak yang belum lahir. Tahun 76. 28 Februari itu habis. Besoknya itu 1 Maret. Saya bermalam 1 Maret di Tokyo. Tanggal 1 baru ke Hiroshima. Tanggal 2 ke kantor melapor. Nah, begitu dia minta paspor saya, dia baca. Saya tidak bisa ngomong bahasa Jepang, tapi penerjemahnya berkata, Anda memperoleh beasiswa 2 bulan. Coba bayangkan, karena saya tiba 28 Februari. Peraturannya mengatakan bahwa kalau seseorang mahasiswa asing yang datang di Jepang mulai memperoleh beasiswa pada saat bulan di mana dia datang. Seperti saya tidak tahu bahwa begitu. Saya tidak pernah, kalau ketahui ya banyak orang jadi begitu. Dan tidak perlu dia melapor kemana. Ini ada begini. Nah, langsung. Jadi waktu itu 110.000 yen 1 bulan. Langsung saya dapat 220.000 yen per bulan.
Ya, seumur hidupku baru kantongku ada sebanyak itu. Itulah tanda jujurnya orang Jepang. Luar biasa jujurnya mereka itu. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang yang jujur ini. Dan baiknya orang Jepang. Selalu suka menolong orang. Oke. Keempat, akhlak yang baik merupakan tanda keimanan. Jadi akhlak yang baik itu tanda bahwa kita beriman. Ya. Nabi bersabda, memiliki budi pekerti yang baik sesungguhnya tanda keimanan. Dengan begitu jika kita tidak memiliki budi pekerti yang baik, kita tidak memiliki iman. Nah, jadi itu. Jadi saya mau bayangkan bahwa seandainya orang Islam melakukan ini, semua orang di dunia ini mencintai orang Islam. Minimal dia mencintai, dan kalau perlu dia jadi Islam. Ya. Memiliki budi pekerti yang baik selaras dengan memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dibuktikan melalui sebuah hadis yang juga sering kita dengar. Agama adalah muamalah. Muamalah artinya interaksi sosial muamalah. Jadi kalau kita berbudi baik, kita memiliki interaksi yang baik. Ya. Agamamu dapat dinilai melalui cara memperlakukan orang lain. Jadi kalau seperti di Turki itu, kalau mau memasak yang berbau, mesti dia kasih tetangganya. Atau kalau tidak, maka dia tutup jendelanya supaya jangan baunya nah, itu ada cerita, ada orang Barat, dia tidak dapat hotel, lalu ada orang Turki menawarkan rumahnya. Dia tidur di sini. Ya. Lalu di mana kau tidur? Oh, itu urusan jam, bukan urusanmu. Ya, silakan tidur di sini. Besok pagi dia bangun, di mana dia tidur? Ternyata di luar dia tidur, padahal musim dingin. Dan dia tanya, kenapa kau perlakukan itu? Dia bilang, ini karena perintah agama saya, agama Islam. Dan gara-gara itu orang ini suami istri masuk Islam. Begitu baiknya. Jadi keempat, akhlak yang baik merupakan keimanan, tanda keimanan. Jadi seperti dikatakan Nabi Muhammad SAW, orang yang paling baik imannya adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Abu Daud. Ya. Nah, karakteristik orang yang berakhlak baik, merasa nyaman berada di sekitarnya. Orang merasa nyaman. Jadi kalau orang itu akhlaknya baik, kita dekat. Misalnya ini Pak Suparma akhlaknya baik, jadi selalu saya dekat sama dia. Saya kenal. Murah hati, tidak sombong dan suka memberi. Memberi itu bukan satu uang. Memberi itu petunjuk. Apa saja. Atau kita bikin sesuatu kue 1 biji, kasih seorang, anak-anak, gula-gula, apa saja. Itu selalu latih diri memberi. Memang memberi itu tidak gampang memang. Harus dilatih dari kecil. Berlatih supaya. Sebab selalu merasa kurang. Kalau kita memberi, kurang. Memberi baju kita, kurang bajuku. Memberi ini. Jadi selalu dilatih memberi. Memberi itu luar biasa dampaknya. Saya mau cerita terakhir sekali. Waktu saya mau dioperasi jantung. Saya divonis oleh 2 dokter untuk saya di bedah. Jadi saya siap masih di Nurul Ilmi. Saya sudah siap. Akhirnya jadi saya katakan sama anak, saya duluan, nanti kalau sudah ada harinya, nanti baru kau datang. Jadi subuh terakhir saya salat di Nurul Ilmi. Terakhir itu saya kasih tahu Pak Ketua. Jadi semua mendoakan setelah subuh. Nah, salah satu peserta subuh buat Nita di situ datang sama saya bercerita bahwa anak di rumahnya itu in the course dicuri motornya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena motornya tidak ada. Menangis luar biasa. Jadi saya juga terharu melihatnya. Jadi saya karena begitu saya bilang, tunggu sebentar. Jadi saya pulang, saya beritahu nyonyaku. Saya bilang, ada begini. Bagaimana kalau kita bantu itu? Saya tanya tadi itu, berapa kira-kira harganya itu motornya? 5 juta. Kebetulan kan kita punya uang untuk dipakai untuk operasi gitu. Setuju, hanya kita kasih. Nanti kita kasih, bukan main gembiranya. Karena anak itu bisa urus sekolahnya yang sudah mau selesai. Apa yang terjadi? Kita tiba di Jakarta,
ahli bedahnya datang sama saya malam-malam, kebetulan saya kenal. Dia ngambil fotonya dari jauh, dia bilang, selamat malam Prof. Ini jantungnya bagus, ini pembuluh darahnya bagus begini. Ini tidak perlu operasi. Besok cuma dipasang cincin saja. Jadi besok dipasang cincin, lusanya saya sudah pulang ke Makassar. Itu Pak Mapi, dia hitung-hitung. Hari kemarin dia berangkat, hari dia dioperasi besoknya. Jadi mungkin ini hari sudah siuman. No? Begitu guys. Dia telepon saya. Saya merasa sudah di Makassar, lagi di lapangan golf. Lagi di lapangan golf itu. Jadi saya bilang, dia bilang, di mana Maki Pro? Mana? Makanya halo. Kenapa Bi? Kenapa? Bagaimana keadaan? Apa? Saya lagi main golf ini. Kagetnya bukan main. Luar biasa. Saya mau mengatakan, this is the miracle of giving. Giving yang baik itu adalah diberikan tepat waktu, orang itu membutuhkan, dan hati kita berkata kita menolong dia. Kalau ada orang yang itu jangan tawar, lakukan, berikan seberapa banyak pun, dan kalau dia punya kembalinya itu berapa. Sampai sekarang sudah berapa tahun, barangkali sudah 7-8 tahun saya alhamdulillah tidak jadi dioperasi. Itu.